Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga hari ini kita bisa merenungkan sebagian dari firman Tuhan kembali. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa benar-benar fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga hari ini kami bisa meluangkan waktu kembali untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati agar proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Tuhan juga tolong berkati agar kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah benarkah Tuhan menyertai kita? Tema renungan hari ini juga diambil dari Hakim-Hakim pasal 6. Saya akan membacakan beberapa ayat pokok, tapi saya menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membacanya secara pribadi dan secara keseluruhan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12-16 berikut bunyinya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, maaf Tuan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Namun jawabnya kepadanya, maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah kaumku yang terkecil di antara suku Manasye dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Berdasarkan sejarah, rakyat Indonesia juga pernah dijajah oleh beberapa negara, salah satunya adalah Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia juga sangat menderita karena mereka harus bekerja paksa, lalu pemerintah Jepang juga merampas segala hasil pertanian mereka. Dalam masa penjajahan tersebut, rakyat Indonesia juga merasa sangat-sangat tidak berdaya karena mereka harus bekerja paksa, lalu mereka juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan dari Kekaisaran Jepang. Kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Indonesia ini juga dialami oleh rakyat Israel, di mana pada bacaan hari ini kita membaca bahwa Tuhan telah mengirimkan bangsa Israel ke tanah orang Midian. Hal ini disebabkan karena rakyat Israel itu telah menyembah ilah orang Amori. Saudara-saudara sekalian, rakyat Israel pada masa tersebut juga sama sebagai rakyat Indonesia yang mengalami penindasan yang amat sangat berat sehingga mereka tuh merasakan kesengsaraan yang amat sangat hebat. Pada kondisi ini, rakyat Israel pun berseru kepada Tuhan, dan tentunya Tuhan mendengarkan seruan dari bangsa Israel tersebut. Ketika Tuhan mendengarkan seruan dari bangsa Israel, Tuhan pun mengirimkan ataupun mengutus seorang nabi untuk menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa dahulu kala Tuhan juga telah berhasil untuk menyelamatkan bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dan nabi itu juga menjelaskan mengapa keadaan seperti itu dapat menimpa bangsa orang Israel. Lalu kedua, Tuhan juga mengutus seorang malaikat untuk menemui Gideon. Pada saat pertemuan malaikat dengan Gideon, Gideon pun mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, bagaimana bisa bangsa Israel bisa mengalami hal yang begitu sengsara seperti ini? Dan jika memang benar Tuhan menyertai bangsa orang Israel, mengapa Tuhan tega untuk menempatkan bangsa Israel pada posisi yang amat sangat sulit ini? Dan Gideon pun juga mengajukan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana Tuhan dapat menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Midian?
Dari pertanyaan ini itu menunjukkan bahwa Gideon memiliki keraguan yang besar terhadap Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan bisa menyelamatkan bangsa Israel di kondisi sekarang sama seperti kondisi lampau ketika bangsa Israel ada di perbudakan tanah Mesir. Tapi Tuhan menjawab kepada Gideon bahwa Tuhan telah mengutus Gideon dan Tuhan akan menyertainya dan ia akan mengalahkan orang Midian. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita juga sangat serupa dengan Gideon. Ketika dalam masa yang sulit ataupun kita mengalami sengsara hidup yang amat sangat berat, kita malah mempertanyakan balik kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau menempatkan saya pada kondisi yang amat sangat sulit ini? Dan kita juga sering bertanya, Tuhan, bagaimana Engkau akan mengeluarkan kami dari permasalahan ini? Dan dari bacaan hari ini kita juga belajar bahwa orang Israel di tengah kesulitannya ia belajar untuk berseru kepada Tuhan. Dan baiklah kita ketika dalam kesulitan apapun kita juga harus tetap berseru kepada Tuhan, percaya pada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Karena percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang amat sangat besar dalam kehidupan kita dan Tuhan akan menolong kita. Saudara-saudara sekalian, dalam mengatasi permasalahan yang sulit kita juga perlu berproses di dalamnya, karena mengatasi permasalahan sulit tidak bisa dalam sekejap itu langsung selesai, sehingga kita harus belajar juga untuk berproses bersama Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Saudara-saudara sekalian, janganlah pernah menaruh satu titik keraguan pun dalam Tuhan, dan ketika ada kesulitan pun, janganlah pernah mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkanlah kekuatan dan bersandar kepada Tuhan, karena percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga hari ini kita dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, memang seringkali dalam kehidupan ini tidak akan semuanya berjalan dengan lancar, banyak rintangan yang selalu kami hadapi. Tapi biarlah kami terus bisa mengandalkan-Mu dalam segala rintangan dalam kehidupan kita, dan biarkanlah hidup kami juga tidak memiliki keraguan setitik pun pada Engkau. Biarlah kami juga bisa terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dalam segala rencana dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau memiliki rencana yang amat sangat besar dan Engkau akan terus menyertai kehidupan kami. Semua yang kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.